Pembunuh cahaya. Part 8. Saira bangun dengan mata bengkak dan sembab, semalam setelah menunggu berjam-jam dan menyadari bahwa Leo tidak pulang ke rumah. Saira menghabiskan waktu dengan menangis dan meratapi diri, larut dalam kebingungan yang menakutkan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak tahu kenapa Leo memperlakukannya seperti ini. Dan dia merasa sangat sendirian, benar-benar sendirian di rumah ini. Sambil menghela napas, Saira melangkah ke kamar mandi dan mencuci mukanya di wastafel. Ketika menatap ke arah kaca, dia mengernyit menatap matanya yang bengkak dengan lingkaran hitam di sekitar matanya. Ini bukanlah penampilan seorang pengantin yang sedang berada di masa bulan madunya. Tidak akan ada pengantin berbahagia yang bangun tidur dengan kepala pening dan mata sembab, tidak mengetahui keberadaan suaminya. Saira merasa matanya kembali panas, ingin menumpahkan air mata di sudut-sudutnya. Tetapi dia kemudian menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Masalah tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan menangis. Saira harus mencari tahu kenapa Leo tiba-tiba berubah menjadi orang yang tidak dikenalnya. Leo yang menjadi suaminya bukanlah lelaki lembut yang begitu penuh kasih sayang yang dicintainya. Dan Saira tidak mau diam saja, dia tidak mau diperlakukan kasar tanpa tahu apa kesalahannya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Saira melangkah keluar dan menuju ruang makan. Sarapan lengkap sudah disiapkan di sana. Dan tiba-tiba perut Saira berbunyi ketika mencium harumnya omelet dan nasi goreng yang tersedia di sana. Tidak bisa dipungkiri, meski perasaannya berkecamuk. Tubuhnya berteriak mengirimkan alarm yang mengatakan bahwa dia lapar. Karena semalam, setelah Leo pergi, tidak ada sama sekali nafsunya untuk makan. Perutnya terasa perih dan melilit. Dan meskipun Saira tidak selera makan, dia mengambil piring dan mengisinya dengan sedikit omelet dan sayuran untuk mengganjal perutnya. Saira tidak boleh jatuh sakit hanya karena dia kelaparan. Entah kenapa dia merasa bahwa dirinya harus tetap kuat dan bertahan. Karena yang lebih buruk mungkin akan datang. Leo pulang beberapa saat kemudian, ketika Saira sudah berhasil menyelesaikan makannya yang dipaksakan dilakukannya meski dia tidak berselera. Suara khas mobil Leo yang memasuki halaman rumah yang luas itu membuat Saira menegang. Dia meletakkan sendoknya dan duduk menanti dengan cemas di meja makan. Langkah-langkah Leo tampak tergesa menaiki tangga. Saira mendengarnya dengan waspada sampai kemudian mendengar suara lelaki itu membanting pintu kamarnya, lalu kemudian menarik napas lega. Tak lama kemudian ketika tidak ada tanda-tanda Leo akan keluar dari kamarnya, Saira melangkah menuju ruang tengah, duduk di sudut sofa coklat muda yang nyaman dan merenung. Kenapa dia jadi takut menghadapi pertemuannya dengan Leo? Apakah karena penghinaan Leo begitu menggores hatinya sehingga membuatnya trauma bahkan hanya untuk berbicara dengan lelaki itu? Tetapi perempuan mana yang tidak trauma ketika dilamar dengan penuh cinta, dinikahi dengan keyakinan bahwa dia telah menemukan belahan jiwanya yang akan menyayangi dan menjaganya. Hanya untuk kemudian menemukan suaminya telah berubah seperti pria lain yang begitu kasar, menghinanya dan bersikap sangat jahat kepadanya? Sebuah gerakan di pintu mengalihkan perhatian Saira dan membuatnya terkesiap. Leo berdiri di sana, dengan wajah dingin dan tak terbacanya, menatap Saira dengan tajam. Rambutnya basah karena lelaki itu sepertinya habis mandi. Ini hari Minggu jadi sepertinya Leo tidak akan pergi ke kantornya. Jantung Saira berdegup kencang. Apakah ini saatnya mereka berbicara dan meluruskan semua salah paham atau entah apapun itu yang seolah membuat Leo sangat marah dan membencinya? Ekspresi Leo tetap tidak terbaca ketika dia melangkah memasuki ruang baca dan bersedekap menatap Saira. Kau pindah dari kamar. Saira mendongakkan dagunya,
berusaha tampak tegar di bawah tatapan Leo yang tajam. Ya. Sesuai permintaanmu. Batin Saira melanjutkan bahwa permintaan Leo dilakukan dengan merendahkan dan menghina Saira. Tetapi tentu saja dia tidak mengeluarkannya dalam kata-kata. Dia tidak mau memperkeruh keadaan. Bagus, suara Leo sangat dingin hingga Saira terkesiap dan menatap terkejut ke arah Leo. Dia tidak menyangka bahwa jawaban seperti itu yang keluar dari bibir suaminya. Kenapa kau bersikap seperti ini kepadaku, Leo? Saira mengernyit menatap suaminya, mencoba mencari kelembutan dan kasih sayang di sana, yang biasanya terpancar ketika suaminya itu menatapnya. Tetapi tidak ada apapun di ekspresi Leo yang datar dan dingin, yang ada malahan seulas sinar kejam di sudut matanya. Karena aku kecewa kepadamu, Leo menyipitkan matanya. Karena setelah menikahimu aku baru sadar bahwa aku tidak pernah mencintaimu. Kata-kata Leo bagaikan petir yang menyambar hati Saira, langsung menghanguskannya tanpa ampun. Tetapi Saira bukanlah perempuan yang lemah, dia tegar. Kalau memang hal ini adalah kenyataan, dia akan menerimanya. Leo bisa saja menghancurkan hatinya dan membuatnya menangis di kamar karena hatinya hancur. Tetapi di depan Leo, Saira akan berjuang supaya bisa tegar, tidak akan dibiarkannya dirinya tampak lemah di depan Leo. Kalau begitu kau bisa membatalkan pernikahan kita. Kau belum menyentuhku dan kita baru 2 hari menikah. Aku rasa kita bisa mengajukannya ke pengadilan. Jawab Saira tenang. Kali ini giliran Leo yang menyipitkan matanya, dia menatap Saira dengan pandangan menyelidik. Kenapa kau bisa semudah itu mengatakan tentang perpisahan? Kata-katanya tajam menusuk. Setajam ucapannya, apakah kau memang tidak mencintaiku dan hanya mengincar hartaku? Jadi kau merasa senang ketika aku mengajukan perceraian? Leo mendekat dengan mengancam, membuat Saira otomatis memundurkan langkahnya. Apakah kau sudah merencanakan ini bersama Andre kekasihmu? Kau pikir kau bisa membodohiku? Andre bukan kekasihku. Saira menegaskan nada suaranya, berusaha terdengar tegar meskipun bergetar, dan kenapa kau memutarbalikkan fakta Leo? Bukankah kau yang mengatakan menyesal menikahiku dan tidak menginginkan pernikahan lagi? Lama Leo terpaku, menatap Saira dengan tatapan terpaku, perempuan cerdik. Gumamnya kemudian, kau pikir aku akan menceraikanmu semudah itu? Kalau aku membatalkan pernikahan ini, aku harus memberikan kompensasi kepadamu. Kalau aku menceraikanmu, kau akan mendapat bagian yang tak sedikit dari hartaku kepadamu. Semua hal itu menguntungkanmu, dan aku tidak akan membiarkannya. Mata Leo menyipit. Tidak akan ada perceraian. Desisnya, tidak sampai aku bisa membuktikan perselingkuhanmu sehingga kau bisa kuceraikan tanpa membawa apapun yang bukan hakmu. Lalu seperti yang sebelumnya, Leo membalikkan badannya dan meninggalkan Saira sendirian.